Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 Mei 2022. Seperti biasa, kita akan bahas IHSG dan malam ini kita akan secara khusus membahas saham yang mungkin banyak dibicarakan terkait kunjungan presiden ke Amerika menemui ya Joe Biden dan Elon Musk gitu ya, dan ini banyak yang dikonsultasikan juga, dan menurut kami ini akan menjadi pembahasan yang menarik karena ada isu ya, ada isu dan ada ya semacam sinyal ya akan adanya akuisisi ya kan. Kalau kemarin Elon Musk akuisisi Twitter ya, kita nggak tahu, kita akan melihat nanti seperti apa. Yang jelas kita akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan EV ya, yaitu emiten-emiten yang bergerak di bidang pertambangan mineral khususnya nikel ya. Kita akan bahas nanti proyeksi penurunan karena sekarang ini sedang turun dan mungkin kita membutuhkan level entry yang ideal untuk kita juga ingin melakukan pembelian atau penambahan posisi apabila sudah membeli sebelumnya. Nanti kita akan lihat berapa masing-masing ya, Inco, Antam, dan Tins ya. Jadi 3 saham ini yang mungkin akan kita bahas secara khusus nanti. Dan tentu saja kita akan membahas saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Jadi Bapak Ibu sekarang silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan share video ini. Dan juga yang mungkin baru pertama kali menonton, belum subscribe channel YEF, ya silahkan subscribe agar nanti dapat info apabila kita upload video, baik itu YEF Talk ataupun YEF Edu yang terkait edukasi. Oke, tidak lama-lama kita langsung bahas saja karena waktu kita sangat terbatas ya. Hari ini IHSG kembali turun. Nah, ini yang juga banyak dikonsultasikan, apakah IHSG ini sudah bearish reversal atau belum, atau hanya koreksi wajar. Nah, di pembahasan terakhir targetnya adalah 6.800 dan kemarin bertahan di sana. Namun di perdagangan hari ini saya lihat penutupannya cukup kejam ya, cukup signifikan, dan sesuai perkiraan yang kami share di hari Minggu video pendek terkait sell in May ya, bahwa ada potensi IHSG mengulang penurunan signifikan di bulan Mei 2012 dan sejauh ini penurunannya sudah sekitar, kita lihat ya, sekitar 8% atau 9%. Jadi penurunan yang tidak sedikit ya kan, dan membuat ya mayoritas ya yang tidak melakukan antisipasi sebelumnya ya pasti pusing 7 keliling bagi yang melihat. Tapi ya ada juga yang membiarkan dan sebagainya sehingga tidak melihat penurunan ini sebagai suatu hal yang layak dikhawatirkan. Tapi sejauh ini sementara ini penurunannya sudah hampir 10% dalam waktu kurang dari seminggu ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Banyak hal ya sepertinya yang secara umum tentu saja memang market global memang turun ya, baik itu US ataupun Eropa ya, mayoritas mengalami penurunan. Banyak faktornya, baik itu konflik yang terjadi di Ukraina Rusia yang menghambat ya perekonomian di sana, dan juga secara global pasti terpengaruh. Kemudian juga masih adanya COVID di China ya, adanya lockdown dan sebagainya. Kemudian juga terjadinya inflasi, banyak hal. Nah, secara khusus banyak yang bertanya secara khusus apa yang menyebabkan IHSG ini ditinggalkan ya, karena sejauh ini investor asing net sell cukup besar kalau kita lihat dari net sell selama seminggu ini itu sekitar 4,7 triliun di pasar reguler ya. Jadi ini net sell yang cukup besar, mengingat sebulan atau 3 bulan yang terakhir asing masih melakukan pembelian gitu ya. Nah, pertama yang menyebabkan IHSG ini tidak menarik lagi dan ditinggalkan oleh big fund ataupun smart investor ataupun smart trader, karena pertama
di bulan Mei ini, khususnya di 2022 ini memang libur terlalu banyak, sehingga ya perputaran uang terhambat gitu ya. Itu pertama ya. Silahkan dilihat hari bursa buat kami, buat trader terutama itu sangatlah berpengaruh ya, karena ya kita semakin sedikit waktu semakin sulit ya. Nah itu yang pertama. Kedua, belum kembalinya belum normalnya ruang pergerakan khususnya untuk penurunan, jadi belum simetris ya. Jadi ini yang membuat kami tidak juga kurang menarik. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah trading di 2015 ataupun di 2013 terjadi penurunan signifikan, di 2019 pun ketika belum ada pembatasan penurunan kita sangat mudah untuk melakukan day trade. Ketika terjadi panic selling dan sebagainya kita bisa melakukan scalping, bisa melakukan day trade dengan sangat mudah. Sekarang ini turunnya 6%, 6-7% itu sangat kurang ya untuk kita membuat ruang pergerakan naik. Kita bisa profit di saat kondisi merah dan sebagainya, itu relatif sulit ya sekarang ini. Nah itu yang kedua. Ketiga, jam ya, tadi berhubungan dengan hari libur ini juga jam yang belum normal ya. Jadi menurut beberapa klien kami ya, mereka istirahat karena memang bursa belum ya membuka jamnya itu kembali normal ya, dari jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Dan itu sangat penting juga terutama buat trader gitu ya. Apalagi kan sebenarnya bursa akan mendapatkan uang dari situ ya, karena transaksi. Kalau misalkan ya itu dibatasi ya harusnya itu tidak terlalu menguntungkan untuk mereka, tetapi ya mau tidak mau memang ya inilah yang terjadi saat ini ya, kita mau tidak mau mengikutinya gitu ya. Tapi itulah kira-kira menurut pandangan saya yang membuat market kita selain terpengaruh oleh faktor global yang membuat market kita tidak menarik atau ditinggalkan, karena itu tadi. Mungkin kalau misalkan market kita tidak banyak libur, kemudian jamnya normal ya, itu mungkin akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya untuk masuk ke market ya kan. Meskipun sekarang ini ya suku bunga tinggi dan sebagainya itu emang agak susah ya, pasti market akan ya pasar saham pastinya sedikit banyak akan ditinggalkan gitu loh, karena orang akan cenderung akan mencari kenaikan suku bunga gitu ya. Oke, jadi IHSG ini akan keberapa? Pertanyaannya adalah apakah sudah reversal atau belum? Ya, jadi kita akan jawab dari sudut pandang jangka panjang. Jadi ini jangka panjangnya ya, Anda bisa lihat sendiri jangka panjang ini IHSG masih baik-baik saja, trennya masih uptrend ya. Jadi kalau kita tarik tren jangka panjangnya jelas masih jauh dari bearish reversal. Nah, tetapi yang dianggap sebagai bearish reversal di sini adalah tren minornya atau tren jangka pendek menengahnya yang sudah berbalik. Memang kalau misalkan penurunan minggu ini tidak berbalik ke atas 6.800 ya sudah berarti uptrend line-nya terpatahkan dan tinggal menunggu penurunan di bawah EMA 60. Nah, menurut kami ini EMA 60 ini akan diuji karena penurunan sebelumnya di bulan Mei 2021 EMA 60 ini dipertahankan di bulan Mei, di bulan yang sama setahun yang lalu. Jadi mungkin ini akan dipertahankan juga setidaknya di 6.500 ini, karena ini adalah level yang cukup kuat di masa lalu sebagai resisten ya. Jadi kemungkinan besar ini akan dipertahankan. Ya semoga ya, kita harapkan IHSG tidak turun semakin dalam karena penurunan saat ini sudah hampir 10% di atas penurunan 2012 di bulan Mei. Begitu ya. Tapi ini sekali lagi kita tidak trading IHSG, tapi kita perlu tahu bagaimana kondisi IHSG, apakah masih bisa turun lebih dalam, apakah sudah bearish reversal dan sebagainya. Itu kita pentingnya mengetahui itu untuk kita aplikasikan ke dalam strategi kita secara umum, secara khususnya kita ya fokus di saham-saham saja yang kita minati atau kita sedang pantau atau kita sudah kenali ya. Karena ketika IHSG turun seperti ini masih banyak kok saham-saham yang naik juga. Nah, tergantung kita mau mengikuti atau tidak gitu ya. Nah, oke. Semoga ya IHSG bisa rebound sampai dengan besok ya, penurunannya semoga sudah selesai. Tetapi memang melihat penurunan hari ini sepertinya tekanan jualnya masih besar. Jadi ya kita jalani saja, kita nikmati
ya kita jalankan strategi dengan baik, dengan disiplin, insya Allah tidak akan kenapa-napa ya. Oke, kita masuk ke pembahasan saham-saham, ide saham dari kolom komentar di video terakhir ya, yaitu saham pertama itu, sebentar, saya tadi belum dapat listnya, saya buka dulu videonya. Jadi video terakhir di F-Talk edisi 11 Mei itu ada beberapa ide, ada 4. Yang pertama dari Philippus 12, bagaimana dengan HMSP? Saya tadi TP take profit sesuai instruksi di 1020, masih bisa naikkah kalau buyback di berapa? Nah ini kebetulan hari ini HMSP yang kita bahas di F-Talk terakhir ini ya, mengalami kenaikan di sesi pagi dan tertekan di sesi siang, ya wajar karena marketnya tidak mendukung untuk naik sejauh ini ya, dan kita pun terpaksa menjual, melakukan take profit sekitar 7%-an ya. Kita syukuri karena market merah seperti sekarang ini kita dapat profit 7% itu haruslah disyukuri ya. Jadi HMSP kalau misalkan tadi Anda jual ikut private trading room, karena tadi sempat naik ke 1030 sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita jual di 1020 sudah sangat cukup. Kalau misalkan kita mau buyback di berapa, pertama kita lihat dulu potensinya masih bisa naik lagi atau tidak. Melihat dari penurunan hari ini, sebenarnya penurunannya secara candlestick masih sangat wajar, namun volumenya memang kita katakan cukup besar, signifikan ya. Dan juga dia sudah mencapai resist 1020 ini yang level exit. Jadi target profit di PTR itu sebenarnya 1000, level psikologi 1000, namun kita masih expect bisa naik ke atas 1075. Tapi karena tidak kuat ya, mau tidak mau kita buang kiri ya. Karena ya di masa market tidak enak seperti ini ya, dapat profit jangan disia-siakan gitu ya. Kita protect dulu profitnya, nanti kita tradingkan lagi. Nah sekarang ini kalau misalkan buyback, mungkin HMSP ini bisa ya, masih bisa untuk dia meretest 960. Kita kemarin di PTR beli di 950, jadi bisa kembali. Kalau misalkan kita tidak take profit ya, itu kemungkinan ya harganya bisa balik ke modal dan kita tidak bisa merealisasikan itu, dan ya pasti di hold sih. Tapi kalau misalkan kita take profit dan dia kembali, kan kita bisa double profit. Kalau misalkan setelah kita buyback kebetulan dia melanjutkan kenaikan sesuai dengan skenario gitu ya. Jadi untuk Pak Philippus atau Ibu Philippus ini, kalau misalkan HMSP ini masih bisa turun, bisa ditunggu di 960 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat daily-nya memang masih bagus. Untuk H4 ini memang mengkhawatirkan bisa mengalami penurunan sampai dengan 900, paling tidak di 975 sampai dengan 960 tadi. Jadi mungkin kalau Anda jual di 1020 bisa tunggu di sana. Oke. Saham kedua dari Pak Hotma, ini saham tambang nikel seperti Inco, Antam Tins, kok turun, kira-kira target turunnya berapa, nanti kita bahas. Kemudian dari Pak Abraham Tandiono, UNVR pullbacknya sudah selesai, saya sudah TP di 4.800 sesuai arahan, mau buyback. Nah ini sama case-nya dengan HMSP, kalau mau buyback di harga berapa sudah take profit ya. Jadi TP-nya sekarang ini memang sudah tercapai untuk pullback UNVR sendiri. Jadi terjadi koreksi yang wajar karena dia sudah naik sangat tinggi dan marketnya kebetulan koreksi juga. Nah, kita akan mencari target retrace yang ideal untuk UNVR ini di berapa? Kira-kira sekitar 4.350, di bawah 4.400 memungkinkan untuk ke sana, untuk turun paling tidak di sini. Jadi kalau beli di sekarang ini mungkin dia masih bisa naik lagi, tetapi cukup premium dengan risk rewardnya. Jadi kalau misalkan kita bisa di 4.400 sampai dengan 4.300 itu mungkin level entry terdekat ya. Kalau misalkan dia sedikit turun lagi, kita bisa menunggu di level psikologis 4.000, kira-kira begitu. Kemudian dari Nyoman Ardi, saham ADMR, mau buyback di harga berapa, kemarin sempat trade bareng PTR dan sudah TP, ini juga sama. ADMR ini sepertinya juga masih koreksi. Setelah dia pullback di area 0,23, sepertinya ini akan melanjutkan wave C seperti yang sudah kami jelaskan di F-Talk terakhir. Maka ya memang kita sarankan hanya untuk swing dulu karena ini memang sudah waktunya koreksi, saham ini sudah rally cukup panjang
dan wajar kalau dia turun sampai dengan 0,6 ya. Jadi 0,5-nya di 2100, sementara ini memang dia dipertahankan di area 0,3 ya di 2300 2200. Apabila ini ditembus, kita bisa tunggu di harga 1800 di bawah 2000. Ya 2000 sampai dengan 1800 itu mungkin area yang ideal. Nanti kalau Anda member, Anda konsultasikan setelah harga di situ. Ya, kalau mau buyback lagi. Oke, kemudian kita lanjut ke saham Inco, Antam dan Tins ya. Jadi ini 3 saham yang saat ini sedang terkoreksi. Kemarin banyak sekali konsultasi terkait ya 3 saham ini karena sempat mengalami kenaikan, tetapi mayoritas jawaban yang kami berikan adalah tunggu dulu, jangan dulu. Berarti ini masih bisa turun ya. Kami dapat report dari beberapa advisor, baik itu untuk investing ataupun PTR untuk trading, semua hampir sama menyarankan untuk tunggu dulu ya. Tunggu dulu itu artinya sinyalnya belum confirm, harga sahamnya bisa saja masih bisa turun. Maka ya peran kita sebagai advisor di sinilah pentingnya. Kalau Anda mau konsultasi, kita akan memberikan saran Anda untuk bisa dibeli sekarang atau tunggu dulu gitu loh. Ya, maka kalau misalkan Anda sudah join PTR, PIR ataupun PIRS nggak konsultasi, ya apalagi Anda trading di saham-saham yang tidak kita rekomendasikan, ya itu akan bisa, ya kita bisa kesulitan kalau misalkan ternyata sudah nyangkut baru konsultasi gitu loh. Baiknya memang sebelum Anda beli, meskipun Anda sudah melakukan analisa, bisa didiskusikan terlebih dahulu supaya kita bisa bantu, kira-kira kita bisa mendapatkan pandangan orang lain, ini oke atau tidak. Ya, kalau misalkan di advisor kami pasti ada alasan secara teknikal lah untuk trading, kalau untuk investing pasti ada alasan fundamental dan teknikal jangka panjangnya begitu loh. Jadi nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Kita akan bahas Antam dulu. Ya, kita nggak tahu mana yang akan diakuisisi atau jadi akuisisi atau tidak. Kita nggak penting itu. Yang penting adalah kita lihat berapa potensi penurunannya. Ya, masalah nanti ada akuisisi atau tidak itu, ya saya nggak tahu karena saya bukan orang Elon Musk gitu ya. Jadi pertanyaannya apakah mana yang dia akan diakuisisi, saya nggak tahu. Ya, jadi jangan bertanya yang saya tidak tahu gitu loh. Karena kita bukan orangnya Elon Musk, jadi kita nggak mungkin tahu gitu loh. Kalau ada yang tahu ya mungkin dukun gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat Antam ini kira-kira potensinya akan ke berapa. Sementara ini Antam masih on track untuk jangka panjang ke atas ya. Target kita masih sangat tinggi di 4.000-an. Kalau harga saat ini relatif ya memang sudah di middle area ya. Memang sudah di middle area. Best timing untuk pembeliannya mungkin terbaiknya di Januari yang lalu bersamaan dengan saham Inco yang juga jatuh. Nah, sekarang ini kita akan, kalau misalkan kita sudah beli, kita akan menyiapkan level re-entry atau target at position kita kalau misalkan kita mau tambah posisi gitu ya. Nah, kita akan mencari dengan Fibo seperti biasa. Sebentar saya bersihkan dulu supaya lebih clear. Targetnya kira-kira di berapa? Kita menggunakan weekly ya. Kenapa? Karena ini koreksi jangka pendek menengah. Oke, jadi sekarang ini relatif Antam ini berada di atas EMA 60 ya. Jadi EMA 60 ini kebetulan berada bertepatan dengan 0,618. Jadi kalau ada yang konsultasi kemarin-kemarin, pasti kita sarankan untuk tunggu dulu. Kenapa? Karena memang belum masuk di area 0,5, apalagi 0,618 gitu ya. Pastinya ya kita masih bisa menunggu lebih dalam karena IHSG sendiri masih dalam tekanan gitu ya. Nah, meskipun berita-berita sudah mulai bermunculan terkait akuisisi itu, tapi kita masih menyarankan untuk tunggu dulu di harga bawah karena kita trading gitu ya. Tunggulah di bawah sini karena di sini ada gap kebetulan ya di area 2260 sampai dengan 2220 ini memungkinkan untuk Antam sedikit mengalami penurunan lagi ke sana. Nah, kemudian pertama, kalau misalkan Anda sudah mendapatkan harga tersebut, jangan terburu-buru, apalagi untuk trading ya, jangan terburu-buru. Kalau Anda long term atau jangka panjang dalam beberapa tahun ke depan, mungkin kalau sudah masuk di situ, mungkin sudah harga bagus lah untuk saat ini ya, karena ya harga tersebut sudah masuk di golden ratio ya. Kalau misalkan kita trading, kita harus menunggu confirm dulu. Kalau dia belum ada indikasi kenaikan, jangan dipaksakan beli dulu. Tunggu dulu, konsultasi lagi karena konsultasi itu gratis ya. Konsultasi selama Anda menjadi member, konsultasi itu gratis. Jadi target turunnya menurut kami di area 2260 sampai dengan 2210 di antara itu ya untuk Antam. Oke, kemudian Inco
Inco ini juga sebenarnya masih ada potensi turun kalau kita lihat di weekly masih sangat jauh, kemudian monthly apalagi masih sangat jauh, dan target kita juga masih sangat jauh di area 12.000 11.000-an. Jadi sekarang ini koreksinya ya berada di middle area hampir sama, jadi bukanlah harga best price-nya ada di bulan Januari yang lalu. Nah, sekarang ini mungkin di area kita bisa beli gitu ya. Nah, kita bisa beli tapi ya pastinya ini sudah tidak terlalu best price untuk kita masuk. Nah, target turunnya di berapa sekarang ini? Kebetulan untuk Inco sendiri sudah di area dekat dengan 0,5, hampir sama, belum masuk 0,5 malah. Jadi kita bisa tunggu Inco ini kira-kira di 6.500 sampai dengan 5.975 atau di bawah 6.000 sedikit ya. Jadi kira-kira di area tersebut untuk target turunnya. Kebetulan memang ini adalah resist yang dibentuk di Februari 2021, setahun yang lalu ya. Jadi mungkin akan di-retest sebagai support baru. Oke. Untuk jangka panjang masih uptrend, sementara ini jadi koreksi ini bisa dimanfaatkan. Kemudian TINS kemarin kita sempat trading kan dan kita cut ya, karena ini ternyata masih turun. Sekarang ini dia kembali di area konsolidasi. Dan untuk area konsolidasi ini memungkinkan kita juga untuk melakukan buyback nantinya. Kebetulan di EMA 60 di 1570 atau di bawah 1600 sedikit lagi untuk TINS. Jadi itu ya. Tadi kita sudah sebutkan Inco, TINS, Antam untuk target penurunannya. Target penurunan ini belum tentu tercapai dan belum tentu menjadi area best price untuk kita melakukan pembelian. Jadi sekali lagi kita akan bereaksi dengan adanya konfirmasi di market. Jadi sekali lagi, kalau misalkan Anda mendapatkan view dari Yeftok ini, jangan ditelan mentah-mentah, tetap dianalisa ulang, tetap digodok sampai matang menjadi trading plan dan sebagainya ya. Jadi ini mungkin sebagai ya second opinion aja untuk masukan Bapak Ibu untuk trading di 3 saham ini dan saham-saham yang kita sudah bahas tadi. Oke, kira-kira begitu untuk Yeftok edisi 12 Mei 2022 ini. Semoga Yeftok dapat memberikan manfaat, dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan share. Apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe gratis dan Anda mendapatkan notifikasi nantinya apabila kita upload video ataupun kita live streaming lagi. Itu saja, sampai jumpa di Yeftok selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.